Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hamidah, NPM 2101070020. Program studi S1 Kebidanan, mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan. Dosen pengampu Dr. Elsa Fitriana, Skep, BD, Mkep, Trop. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kehamilan. Salah satu solusi efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah dengan cara meningkatkan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping itu, dibutuhkan partisipasi serta kesadaran ibu terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Cara pemeriksaan kehamilan menggunakan cara pemeriksaan ANC, yaitu antenatal care, merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persalinan, pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Berikut alur pemeriksaan ANC. Yang pertama, timbangan berat badan. Proses antenatal care pertama dari 10T adalah timbangan berat badan sekaligus ukur tinggi badan ibu hamil. Ini biasa dilakukan pada pertemuan pertama untuk mengetahui adanya resiko kehamilan yang mungkin terjadi. Setiap bulannya, pertambahan berat badan terus dicatat untuk mengetahui apakah masih masuk dalam level normal atau tidak. Yang kedua, tekanan darah diperiksa. Saat sesi konsultasi dengan dokter spesialis kandungan, tekanan ibu hamil akan diperiksa terlebih dahulu. Normalnya tekanan darah berada di angka 110/80 hingga 140/90 mmHg. Dokter akan membahas lebih detail risiko apabila tekanan darah diketahui terlalu rendah atau tinggi. Yang ketiga, tinggi puncak rahim diperiksa. Puncak rahim atau fundus uteri juga perlu diperiksa sebagai salah satu indikator usia kehamilan. Idealnya, tinggi puncak rahim ini sama dengan usia kehamilan. Jika ada perbedaan, toleransinya pun hanya 1-2 cm. Dokter akan memberikan perhatian lebih jika perbedaannya lebih dari 2 cm. Yang keempat, vaksinasi tetanus. Perlu juga diberikan vaksinasi tetanus untuk ibu hamil. Namun sebelumnya dokter juga mengetahui status imunisasi sebelumnya sekaligus beberapa dosis yang harus diberikan. Yang kelima, tablet zat besi. Rangkaian antenatal care berikut adalah pemberian tablet atau suplemen zat besi untuk ibu hamil. Biasanya dokter juga akan meresepkan beberapa suplemen lain seperti asam folat, kalsium, dan lainnya sesuai kebutuhan kondisi ibu. Yang keenam, tetapkan status gizi. Penting untuk mengetahui status gizi ibu hamil dalam rangkaian pemeriksaan ANC. Apabila gizi ibu hamil kurang tercukupi, maka resiko bayi mengalami berat badan lahir rendah meningkat. Penetapan status gizi ini dilakukan dengan mengukur lingkar antara lengan atas dan jarak pangkal bahu ke ujung siku. Yang ketujuh, tes laboratorium. Pada awal dan akhir usia kehamilan, dokter juga akan meminta ibu hamil menjalani tes laboratorium. Tujuan untuk mengetahui kondisi yang umum seperti golongan darah, resus, hemoglobin, HIV, dan lainnya. Namun pada beberapa kondisi, ibu hamil perlu menjalani tes laboratorium yang lebih spesifik untuk mengetahui adakah resiko selama kehamilan. Yang kedelapan, menentukan denyut nadi jantung. Ketika memasuki usia kehamilan 16 minggu, denyut nadi bayi sudah bisa diperiksa. Ini sangat krusial untuk mendeteksi adakah faktor risiko kematian karena cacat bawaan, infeksi, atau gangguan pertumbuhan. Deteksi denyut jantung yang keberadaan janin ini bisa diketahui lewat pemeriksaan USG. Yang kesembilan, tata laksana kasus. Bagi ibu hamil dengan resiko tinggi, maka akan ada tata laksana khusus yang memastikan calon ibu mendapat perawatan dan fasilitas kesehatan memadai. Pihak rumah sakit atau dokter akan mendiskusikan opsi-opsi dengan ibu. Yang terakhir, temu wawancara.
Apapun yang ditanyakan selama proses kehamilan bisa disampaikan saat temu bicara dengan dokter ataupun bidan. Ini termasuk bagian dari proses pemeriksaan ANC. Tanyakan segala hal terkait kehamilan atas mendapat informasi sejelas-jelasnya saat sedang konsultasi. Terima kasih. Segini saja materi atau cara pemeriksaan kehamilan dari saya yang saya ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.